Halo semuanya, hari ini aku tidak sendiri. Hari ini aku ditemani bersama saudari-saudari seperjuanganku yang berasal dari Priangan Timur. Aku Raffi Firdaus, inilah Tanah Moyangku. Oke viewers, kita sudah bersama dengan teman-temanku. Boleh dong perkenalan terlebih dahulu, bolehlah dari siapa aja duluan? Boleh nih dari saya dulu. Saya Mia Amelia dari Kabupaten Ciamis. Halo, saya Irfan Nurani dari Kabupaten Garut. Saya Risna dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya Dia Julia Dianti dari Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya apa kabar Indonesia belakangan ini? Seiring berjalannya waktu, hari demi hari, masa demi masa, sepertinya banyak sekali isu penting yang sering luput dari perhatian, yaitu konflik agraria. Bayangkan saja, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tercatat lebih dari 2.700 kasus sengketa tanah, atau kurang lebih sekitar 270 kasus setiap tahunnya. Kenapa sih bisa sebanyak itu? Apa akar masalahnya? Dan bagaimana kebijakan pemerintah berperan dalam hal ini, terutama soal kepemilikan lahan dan pengelolaan sumber daya air? Tenang, hari ini kita akan kumpas sampai terkelupas bareng-bareng, mulai dari sejarahnya hingga bagaimana realitanya terjadi saat ini. Jadi, menurut kalian, apa sih yang menjadi awal mulanya konflik agraria ini bisa terjadi dan bahkan sepertinya terjaga sampai saat ini? Nah, jadi begini Vi, awal mulanya. Jadi sektor agraria menjadi sorotan utama di Indonesia dengan rentetan konflik yang terus memanas. Salah satunya itu konflik agraria ini. Nah, konflik agraria di Indonesia ini memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai dari kolonial Belanda hingga kebijakan modern yang kontroversial. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda memberlakukan Agrarius Wet atau Undang-Undang Pertanahan yang salah satunya itu mengatur domain verklaring atau deklarasi domain yang menyatakan wilayah Indonesia ini yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya menjadi milik negara. Nah, sejak saat itulah wilayah Indonesia menjadi milik pemerintah Belanda. Tentunya kebijakan ini mengabaikan hak masyarakat adat yang telah mendiami lahan secara turun-temurun. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, pemerintahan Presiden Soekarno memang sempat menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria. Namun implementasinya terhambat oleh rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, di mana pada pemerintahan Presiden Soeharto ini lebih fokus pada investasi asing melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Kehutanan yang membuka eksploitasi lahan tanpa melibatkan masyarakat lokal. Hal inilah yang kemudian memicu munculnya sengketa dan ketidakadilan agraria. Kemudian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, konflik agraria meningkat secara signifikan. Banyak masyarakat adat yang dikriminalisasi, mengalami intimidasi, dan kehilangan akses terhadap tanah yang telah mereka tempati secara turun-temurun. Kemudian di era Presiden Joko Widodo juga konflik agraria ini semakin kompleks, yang mana pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 yang memberikan hak pengelolaan lahan kepada pihak swasta selama 90 tahun. Durasi ini bahkan lebih panjang dibandingkan dengan masa kolonial Belanda yang hanya memberikan hak pengelolaan selama 75 tahun melalui Agrarius Wet. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2022 disahkan pula Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN yang memberikan hak pengelolaan lahan di wilayah ibu kota hingga 190 tahun. Tentunya, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran akan semakin terpinggirkannya masyarakat adat dari tanah wilayah mereka. Nah, dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibahas, maka saya dapat menyimpulkan bahwa konflik agraria di Indonesia ini masih jauh dari penyelesaiannya, di mana negara lebih mengutamakan dan
kepentingan investasi dibandingkan dengan hak masyarakat adat itu sendiri. Wih, menarik nih, menarik. Aku jadi terpantik ketika dulu kita hanya beberapa tahun, tapi ketika merdeka justru malah makin lebih panjang ya. Kalau begitu, bagaimana ya? Karena setahu aku investasi justru membantu pembangunan nasional. Tapi kalau begini, kira-kira siapa ya yang salah? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Lalu, apa sih yang menjadi dasar atau akar dari terjadinya hal tersebut? Nah, jadi akar permasalahan pembahasan kali ini dapat dikatakan berasal dari era kolonial Belanda. Undang-Undang Agraria Belanda pada tahun 1870 ini menjadi sangat penting karena menjadi puncak dari bagaimana sih kekuasaan kolonial dalam mendapatkan tanah. Dalam Undang-Undang Agraria ini terdapat hal yang menarik dalam satu pasal yang disebut dengan domain verclaring yang menyatakan bahwasanya semua lahan yang belum dimiliki secara resmi menjadi domain negara atau menjadi hak milik negara. Sebelum undang-undang ini dibuat, terdapat satu sistem yang disebut dengan sistem tanah paksa, sehingga undang-undang ini dibuat untuk memberhentikan sistem tanah paksa tersebut, tetapi diganti dengan domain yang lebih jahat. Memberhentikan sistem tanam paksa memang merupakan hal yang baik, tetapi mereka malah menggantinya dengan domain verclaring yang tidak menghargai hak rakyat ataupun hak adat. Padahal dalam kenyataannya hak ini sudah ada sejak lama bersama masyarakat adat, bahkan jauh sebelum datangnya kolonialisme Eropa. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya masyarakat adat sendiri itu tidak memiliki sertifikat atas tanah yang dimilikinya karena mereka memiliki tanah tersebut didapatkan secara turun-temurun sehingga mereka hanya mengandalkan penanda alam sebagai batasannya. Seperti halnya yang terjadi di wilayah adat Sihaporas, mereka menjadikan pohon mabar ini menjadi batas terluar wilayahnya. Pada saat pohon tersebut akan ditebang oleh pihak PT PL, hal yang terjadi adalah pohon tersebut malah tidak bisa ditebang. Konsep seperti ini memang menimbulkan beberapa konflik, seperti banyaknya perang yang terjadi antar suku karena memperebutkan tanah. Namun, setidaknya seseorang juga tidak bisa seenaknya mengakui hak milik mereka hanya dengan menggunakan selembar kertas saja. Sebenarnya, pada saat itu, sudah ada diskusi mengenai domain verclaring ini. Kemudian muncullah dalam bentuk satu pasal nomor 33 atas penguasaan tanah. Tetapi karena adanya revolusi dan juga KMB yang terjadi pada tahun 50-an, terdapat beberapa hal yang membuat upaya untuk mengubah undang-undang Belanda ini menjadi tidak berjalan dengan lancar. Kemudian, pada tahun 1960, Insinyur Soekarno itu mengeluarkan UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-undang ini mencabut domain verclaring pada masa kolonial Belanda. Adapun UUPA yang mengatur tentang penguasaan negara atas tanah ini terdapat dalam pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat hal yang memperhatikan dalam diberlakukannya UUPA ini. Mereka mengganti domain verclaring dengan hak menguasai agraria. Dalam UUPA negara Indonesia sendiri memang lahan tidak lagi dimiliki oleh negara, tetapi mereka masih menguasai dan mengontrol lahan secara luas mencapai 63% dari keseluruhan tanah yang ada di negara Indonesia. Dalam UUPA sendiri masih terdapat pintu-pintu untuk masuk ke dalam domain verclaring. Tetapi dalam praktiknya pasal 33 ini bisa memberikan panduan garisan untuk mengetahui seperti apa sih yang dimaksud dengan tanah negara itu. Adapun yang menjadi contoh kasus dari penyelewengan Undang-Undang Pokok Agraria ini diantaranya yang pertama itu polisi pernah menangkap warga Pematang Baduy atas laporan pencurian buah sawit di PT Pajar Pematang Indah Lestari. Padahal mereka itu memanen buah sawit di lahan yang berbeda di luar HGU dan menjadi objek sengketa mereka juga. Sebelum lahan tersebut menjadi lahan sawit, lahan tersebut adalah tanah adat. Tetapi
tetapi memang mereka tidak mempunyai bukti dokumen atau sertifikat. Keberadaan makam para leluhurnya lah yang menjadi bukti nyata bagi mereka. Kemudian pada tahun 2010, perusahaan sawit yaitu PT Usaha Handalan Perkasa masuk ke desa Mentanggai Hulu. Mereka mencaplok tanah seluas 160 hektar. Mereka membabat lahan, kemudian menanam sawit. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, warga setempat membuat pembatas tanah dengan menggunakan alat seadanya. Tetapi tetap saja tidak ada tanggapan baik dari pemerintah maupun dari perusahaan terkait. Waduh. Rumit, rumit dan sangat rumit sekali ya. Tapi kenapa ya konflik ini terus terjadi? Lalu bagaimana sebenarnya peran undang-undang di sini, dan apakah ada undang-undang lain yang masih berhubungan dengan konflik yang terjadi sampai saat ini? Iya, betul banget. Ternyata kolonialisme Belanda itu mewariskan domainnya sampai saat ini ya. Nah, masih ada nih undang-undang lain yang cukup berhubungan dengan konflik sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat, petani kecil, dan juga perusahaan besar. Konflik ini memang tidak ada habisnya dari tahun ke tahun. Nah, undang-undang yang akan dibahas kali ini yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang digadang-gadang untuk menjadi solusi dalam mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang justru menimbulkan pertanyaan besar terkait keadilan agraria. Ternyata hanya permainan kata ataukah asli? Nah, seperti yang diketahui, Undang-Undang Cipta Kerja yang diperkenalkan pada tahun 2020 ini mengubah, menghapus, dan menambah pasal-pasal dari lebih dari 70 undang-undang lain, termasuk undang-undang kehutanan, undang-undang agraria, dan masih banyak lagi. Nah, pemerintah bilang tujuannya diresmikan UU ini agar perizinan usaha jadi cepat, yaitu dengan mengganti sistem perizinan lama dengan perizinan berbasis resiko yang lebih mudah melalui platform online single submission atau ASS, termasuk untuk kegiatan yang menggunakan atau memanfaatkan lahan. Tapi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL juga tidak lagi diwajibkan untuk semua jenis usaha pada UU ini. Hal ini juga berisiko mengabaikan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses perizinan. Nah, yang kedua, agar investasi masuk tanpa hambatan. Nah, dengan perubahan UU Kehutanan yang lalu, yaitu penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan dipermudah seperti tambang atau infrastruktur. Lalu kemudahan lainnya juga mencakup pengurangan pajak dan kemudahan dalam pengurusan perizinan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Izin juga bisa keluar lebih cepat meskipun masih ada komunitas yang tinggal di kawasan tersebut. Nah, yang ketiga, agar proyek strategis nasional bisa lebih cepat, di mana negara dapat mengambil alih lahan tanpa persetujuan penuh dari warga selama disebut untuk kepentingan umum. Nah, dalam UU Cipta Kerja ini, tanah yang dikuasai perusahaan dalam kawasan hutan bisa dilegalkan meski belum ada penyelesaian dengan masyarakat yang mengklaim tanah tersebut. Dan hak guna usaha yang tadinya hanya maksimal 35 tahun dengan perpanjangan 25 tahun, setelah Cipta Kerja bisa sampai 90 tahun secara berturut-turut. Nah, memang jika ditilik dari sudut pandang para pengusaha, hal ini cukup menggiurkan dan menguntungkan karena semuanya dipermudah dalam melakukan usaha dan mendukung wajah Indonesia maju di bidang industri. Tapi dari sisi lain, terutama petani, masyarakat adat dan juga pegiat lingkungan, dampaknya malah bikin posisi mereka makin lemah dalam konflik lahan atau perusahaan lingkungan. Bayangkan para petani kecil dan masyarakat adat hanya memiliki hutan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan hasilnya saja tidak seberapa. Seperti yang ditampilkan dalam video Tanah Moyangku pada awal, seorang ibu rumah tangga berkeliaran ke hutan untuk mencari tanaman pakis yang seikatnya saja hanya Rp2.000, yang ternyata memang tidak seberapa. Lalu banyak konflik antara masyarakat dan perusahaan yang beredar selama video berlangsung yang sangat selaras dengan bagaimana dulunya masyarakat juga sangat enggan dengan adanya UU Cipta Kerja ini disahkan, bahkan sampai timbul demo penolakan di berbagai penjuru Indonesia. Contohnya lagi
Seperti yang dikatakan rekan-rekan sebelumnya bahwa rata-rata masyarakat di Kalimantan dan Sumatera terus berjuang mempertahankan hutan milik mereka dari nenek moyang mereka yang diturunkan secara turun-temurun meskipun mereka tidak punya berkas yang sah secara hukum dan tertulis. Meskipun begitu, tetap saja mereka dikriminalisasi di tanah mereka sendiri. Banyak lagi kasus lain pembukaan lahan untuk proyek strategis, yaitu proyek kawasan industri Rempang Eco City yang mengakibatkan 8.100 hektar di Batam, yang mengakibatkan 7.500 warga harus pindah dari tempat tinggalnya, dengan investor asing yaitu Jinji Internasional yang mendanai dengan dana sebesar 380 triliun rupiah. Akhirnya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dibatalkan karena ada kecacatan formil dan juga banyak diprotes oleh berbagai kalangan. Namun pada tahun 2023 lalu diperkenalkan lagi Undang-Undang nomor 3 tahun 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Hal ini tentu saja tetap ada polemik dalam isi undang-undang tersebut. Yang pertama, Lembaga Bank Tanah yang merupakan produk turunan dari undang-undang ini telah meningkatkan eskalasi konflik agraria di lapangan. Kedua, Lembaga Bank Tanah menghambat agenda reforma agraria. Ketiga, meningkatnya ancaman penggusuran dan perampasan tanah atas nama proyek strategis nasional. Yang keempat, pengadaan tanah untuk kawasan ketahanan pangan merugikan petani pangan. Yang kelima, kebijakan pengampunan forest amnesty bagi bisnis ilegal korporasi-korporasi di kawasan hutan. Yang keenam, kebijakan food estate meminggirkan petani. Nah, bagaimana nih, rancu sekali bukan dengan Indonesia sekarang ini? Nah iya betul, seperti yang kita ketahui ternyata konflik agraria ini juga bertentangan loh dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 99, yaitu tentang kehutanan. Dalam undang-undang ini diatur mengenai penyelenggaraan kehutanan yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembagian hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak, yang artinya itu undang-undang kehutanan ini mengatur bahwa hutan adat termasuk dalam kategori hutan negara. Namun pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat yang diberikan itu jika yang pertama masyarakat hukum adat tersebut masih ada menurut kenyataannya, yang kedua keberadaannya diakui oleh pemerintah, dan yang ketiga tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Nah, pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang ini memegang kendali penuh atas kawasan hutan, termasuk hutan adat yang belum diakui secara hukum. Ini menjadi titik persoalan karena pengakuan hutan adat bergantung pada keputusan administratif, bukan pada fakta sejarah atau adat istiadatnya. Nah, pasal 50 ayat 3 tentang kehutanan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditunjukkan untuk kepentingan komersial. Nah, artinya konflik agraria yang terjadi ini bertolak belakang dengan undang-undang yang berlaku. Seperti tanah yang disengketakan merupakan tanah yang didapat turun-temurun dari nenek moyang yang tadi sudah dijelaskan, dan rata-rata tidak mempunyai sertifikat namun menggunakan batas alam atau bukti lisan. Nah, yang sudah dijelaskan tadi juga, pada tahun 80-an konflik agraria ini sudah terjadi. Tapi karena sistem politik di era pemerintahan Presiden Soeharto dianggap represif, warga lebih memilih melawan secara diam-diam. Seperti pada tahun 2020 yang terjadi antara warga desa Bangkal dengan PT HMBP 1, di mana warga meminta lahan yang ada di luar konsesi untuk dikelola masyarakat. Sementara itu terjadi juga di desa Penyang, yang di mana warga di sana lebih menduduki lahan sawit yang mereka klaim sebagai tanah adat mereka, sehingga mereka memanen karena tanah tersebut tanah sengketa. Artinya dengan perusahaan mengambil alih puluhan ribu hektar tanah adat, sementara masyarakat hanya meminta tanah yang berada di luar konsesi tersebut. Bila kawasan tersebut merupakan kawasan hutan produksi lindung atau konservasi dan tidak ada izin pelepasan kawasan atau perizinan sah, maka tindakan tersebut sudah melanggar undang-undang yang berlaku ini. Nah, adapun warga yang ditangkap karena dianggap mencuri buah sawit dari tanah yang menurut mereka adalah tanah adat. Ini seringkali terjadi karena konflik belum selesai secara hukum. Tetapi aparat menindak masyarakat tanpa mengakui hak mereka atas hukum adat, dan perusahaan menggusur paksa yang hanya tanahnya tidak bisa dibuktikan kepemilikannya dengan selembaran kertas atau disebut juga dengan sertifikat tadi.
Tetapi hal ini bertentangan dengan pasal 4 dan 5 yang menjamin hak masyarakat hukum adat atas hutan adat sejauh diakui secara sahnya. Adapun setelah lengsernya Soeharto itu tidak menerapkan undang-undang pokok agraria. Tadi udah dijelaskan, yang dimana dia mengeluarkan undang-undang penanaman modal asing dan undang-undang kehutanan. Seperti undang-undang pokok agraria yang prinsipnya membatasi kehutanan lahan, dua undang-undang ini membuka lebar eksploitasi tanah kepada swasta. Nah, pemberian konsesi ke korporasi itu diputuskan sepihak oleh pemerintah karena mengira sebuah tanah pada dasarnya milik negara, sehingga negara dapat memberikan tanah itu ke pihak lain tanpa memberikan aspek sejarah kecuali peta dan kertas yang disebut sertifikat tadi. Dan inilah yang terjadi pada sampai saat ini, sehingga masyarakat yang berdemo-demo itu tidak didengar oleh pemerintah, yang akhirnya tanah mereka tetap diberikan ke investor untuk dijadikan kebun sawit atau dan lain hal sebagainya. Artinya apa? Artinya yang dilakukan masyarakat itu tidak sepenuhnya salah. Masyarakat juga seharusnya punya hak untuk tidak menghilangkan tanahnya tanpa persetujuan. Punya hak dapat keuntungan dari kebun sawit, tapi ternyata hak yang mereka miliki itu kosong. Sehingga apa yang dilakukan masyarakat atas hak mereka itu tidak dihiraukan. Bahkan masyarakat yang meminta tanah yang di luar konsensi ini, mereka harus berjuang terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah analisa hukum dan fakta-fakta masyarakat adat harus clear and clean untuk mendapatkan hak tersebut. Jadi siapa di sini yang salah? Pemerintah, masyarakat, atau investor sendiri? Kalau menurutku pertanyaan yang cocok itu bukan siapa yang salah ya, tapi siapa yang harusnya membantu perjuangan mereka. Dan setelah berbincang-bincang panjang lebar, aku jadi ingin menyimpulkan nih bahwa kompleksitas ini terjadi salah satunya adalah karena adanya kepentingan suatu organ yang hanya mementingkan kebutuhannya saja, tanpa memikirkan keberlangsungan hidup orang lain dan lingkungan yang menjadi rusak seperti yang kita ketahui sampai saat ini. Aku jadi ingat kata-kata Haidar Bagir dalam bukunya pernah berkata, akal tak berdaya di hadapan ungkapan cinta, lalu apa gunanya ilmu tinggi? Dalam film dokumenter Tanah Moyangku, isu sumber daya air merupakan salah satu isu krusial yang dibahas, yang mana sumber daya air yang seharusnya menjadi hak dasar untuk masyarakat justru malah dikuasai oleh korporasi besar. Adapun undang-undang yang perlu kita soroti dalam pengelolaan sumber daya, khususnya pengelolaan air, yaitu adalah Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022, yang mana undang-undang ini mengakibatkan masyarakat adat yang seharusnya mendapatkan akses terhadap air bersih justru malah dialihkan kepada proyek-proyek industri besar. Hal ini tentu menjadi sebuah ketimpangan terkait dengan sumber daya alam, yang mana seharusnya kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan ekonomi. Cerita dalam film Tanah Moyangku membawa kita pada kenyataan yang begitu kompleks antara hak atas tanah, sejarah, identitas, dan kebijakan yang berlaku. Di balik setiap konflik ada banyak sundang dan tidak mudah menunjuk siapa yang benar, siapa yang salah. Masyarakat ingin mempertahankan tanah yang mereka rawat turun-temurun. Di sisi lain, negara dan perusahaan juga membawa agenda pembangunan dan hukum formal yang kadang bertabrakan dengan realita di lapangan. Lalu dalam situasi ini, siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan apakah mungkin ada ruang tengah tempat semuanya bersuara dan bisa benar-benar didengar? Untuk saat ini mungkin jawabannya hitam putih. Tapi yang jelas, cerita seperti ini penting sekali untuk terus didengarkan, dipikirkan, dan dijadikan bahan perbincangan, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa. Terima kasih untuk para makhluk-makhluk sempurna yang telah diberikan akal untuk berpikir, tapi malah digunakan untuk berpikir. Yang sudah menyimak sampai akhir, seorang aktivis lingkungan pernah berkata, jangan pernah lelah ketika berada di dalam gelapnya hutan, karena kitalah penerangnya dan hutan adalah pelipur lara beserta dengan kenangannya.